sebelumnya bagi teman-temanku saya minta maaf. Saya dulu banyak yang hujat, Mas. Bukan cuma 1, 2 atau 3 orang, banyak sekali, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Jenderal Tani. Sekarang kita ada orang di belakang layar yang selama ini mungkin kalau di video diliput jarang kelihatan, tapi beliau salah satu orang yang paling berperan penting untuk kambing-kambing yang mau dibawa ke lapangan dari Lakone Farm. Ada Pak Mustaqim di depan saya. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak Mustaqim. By the way, beliau berdua ini suami istri yang sangat kompak sekali, guys. Mungkin perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim dari Lakone Farm, alamat Polaman Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, beliau memang agak pendiam guys ya, dan agak kaku. Perlu kita panasin sedikit supaya nyala mesinnya, biar panas mesinnya. Kalau sebelah saya teman-teman juga ya, di video sebelumnya sudah kita review bareng sama Mbak Farida. Kita sebetulnya tidak lain dan tidak bukan tujuan saya untuk bikin ngobrol-ngobrol seperti ini nih, supaya mungkin bisa jadi motivasi untuk kita, khususnya untuk saya sendiri. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton video ini. Dan langsung aja kita pancing, kita ajak ngobrol. Apa kabar Pak Mustaqim dan Mbak Farida? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini semenjak kapan sekarang udah bisa jadi seperti ini? Dulu saya ingat banget, dulu masih awal-awal, masih belum begini. Mungkin bisa berbagi cerita dari Pak Mustaqim dulu atau Mbak Farida dulu, monggo. By the way, kita anggap ini santai ya. Jadi kita nggak ada formal-formalan supaya terlihat lebih santai aja. Monggo, siapa? Dulu. Awal niku singen bahasa Indonesia aja. Awal dulu Mas Haji, tahun 2020 akhir. Saya mulai beternak kambing seni. Langsung ke kambing ini? Langsung. Oh, saya kira dulu malah sebelumnya kambing-kambing. Dulu masih kecil. Oh gitu, oke. Dulu cari bibitan ke Jawa Tengah, ke Purworejo, Kaligesing. Langsung ke sana? Iya, ke Pak To. Ya, ambil pejantan satu, masih kecil. Terus yang betina ambil dari Mas Sukes, Anjang Siva. Oh, jadi masih kecil juga. Awal perjalanan langsung ke sana ya? Iya, langsung ke kiblatnya kambing Kaligesing, ya di Kaligesing. Iya. Langsung itu langsung ke tempatnya Pak To. Itu ada info dari teman atau lihat YouTube? Lihat YouTube. YouTube-nya Jenderal Tani itu loh. Malah YouTube-nya Jenderal Tani. Iya. Ya Allah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Ya saya sih berharap banyak, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat buat semua, itu aja. Ya alhamdulillah ternyata beliau lihat dari YouTube. Ya. Belum kenal malahan sama ownernya Jenderal Tani, belum kenal. Alah, saya ini ya gitulah orangnya lah. Nah itu apa yang bikin Pak Mustaqim dan Mbak Farida ini oke lah, dilah aku tak melihara kambing ini, atau punya motivasi apa gitu loh. Kan dari sekian banyak kambing ini kok milih kambing ini? Tadinya sih cuman karena pengen punya kambing besar, Mas. Gede. Tapi ternyata di situ kok dengar ada kontesnya. Bahkan pernah ya awal kita bawa itu ya, yang kita bawa memang kambing. Tapi bukan kambing kelas kontes, bukan spek kontes sih. Oh, pada waktu awal-awal pertama ini belajarnya. Terus dari situ kok kayaknya asik ya. Asiknya itu
kayak apa sih kambing kontes itu, kayak apa sih seninya di kambing itu. Nah, dari situ kita belajar, pengen mengembangkan sampai kita putuskan di awal kita mau mainnya ke kambing seni aja deh. Padahal kan kalau mungkin pada waktu itu apa nggak terbesit pikiran sebetulnya kambing ini yang pertama modalnya sudah gede, perawatannya juga ya bisa dibilang nggak murah. Itu apa sudah diperhitungkan sebelumnya? Apa sudah dirundingkan lah? Sudah. Berdua udah sama-sama matang lah ya pada kebetulan waktu itu ya. Sama-sama suka tantangan, sama-sama suka challenge tantangan. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi seperti ini ya. Saya berharap sih mudah-mudahan tetap lebih eksis, lebih sukses, walaupun bisa dikatakan Mbak Farida selalu bilang saya pemula. Sebetulnya kalau menurut saya nggak ada pemula atau pendahulu sih sebetulnya, ya itu hanya ada di atas kertas, tapi faktanya di lapangan pemula pun nggak bisa. Nggak ya kita bisa fight di sana gitu loh, kita bisa tarung di sana. Jadi kan bahasa pemula itu menurutku loh Bang ya, aku dianggap pemula oleh pendahuluku. Ya. Dan aku dianggap orang lama oleh adik kelasku. Seperti itu. Ya kalau itu ya sepakat lah kita kalau itu. Nah kalau Pak Mustaqim sendiri pada waktu itu untuk memilih kambing yang bagus, apakah sudah punya patokan atau gimana? Atau hanya cuman ngelihat fisiknya besar gitu kepingin atau gimana? Dulunya itu lihatnya itu yang penting kambing besar. Yang penting kambing besar. Karena emang awalnya niatnya nyari pengen kambing besar. Oke. Nggak ngerti kambing itu bagus, speknya gimana. Nggak ngerti sama sekali. Masih belum paham. Nol Mas Haji. Nol. Tapi kok masih nekat kepingin terus. Malah merasa tertantang ya malah. Itu tantangan Mas Haji. Awalnya itu ambil dari Pak To. Jantan satu. Ternyata kok saya silangkan kok masih kurang lah. Anaknya kok kurang bagus. Nah, carilah lagi tanya Mas Sukes Anjang Siva. Iya. Apa ada sisa anaknya Gondes? Ya. Katanya Mas Sukes, masih ada tapi kecil. Bomba ini. Bomba. Oke. Ambillah ke sana. Umur berapa pada waktu itu? 2 bulan setengah. Ya, kisaran 2 bulan setengah. Ya, 2 bulan setengah ke 3 bulan lah. 3 bulan kurang lebih lah. Masih kelas E kok dia. Tapi pada waktu itu apakah sudah yakin banget untuk bisa kontes? Enggak. Gini Bang, kan waktu main pertama ke sana. Oke. Itu kita itu ada kambing gede yang katanya itu namanya si Gondes. Oke. Kita belum tahu ini kambing katanya bisa dikontesin, kontesin apanya. Ya, orang kambing ya seperti itu, cuman gedenya memang besar, terus ganteng lah kalau aku bilang ya. Iya. Jadi menurutnya kita ini kalau kambing itu ada yang speknya ganteng, ada yang speknya dia memang seni. Iya. Itu menurut masing-masing lah ya kalau itu. Karena berjalannya waktu akhirnya dia itu angen-angen dari rumah itu aku nek ada punya uang, aku pengen anaknya Gondes. Akhirnya ya keturutan lah, kata orang Jawa istilah keturutan. Tapi sambil hutan. Ya kalau itu sih yang nggak masalah lah. Cuman kan itu bagian. Tapi itu kan sekarang sudah teratasi semua dong kalau itu. Ya. Jadi dari keinginan betul-betul ingin punya kambing yang wah, dan ternyata sekarang malah di sini juga nggak jarang kambingnya yang sering di atas pentas di karpet merah untuk pertaruhkan di peringkat 1 sampai 10, dan banyak yang peringkat 1, peringkat 2 kurang lebih kayak gitu ya. Yeah. Di sini ada kaliber, ada bomba, ada juga cempe-cempe lainnya. Nyangka nggak sampai di titik ini? Atau pernah pernah kebayang nggak? Nggak sama sekali Mas Gaji. Nggak. Sedikit pun nggak ada bayangan akan seperti ini.
Gak ada Mas Kaji. Cuman dijalanin aja lah ya. Yakin. Katanya orang Jawa Yakin. melaku-melakunya lah. Yakin. Sejalan-jalannya. Tapi waktu pertama kali kontes kan sudah bawa kambing, udah juara itu pada waktu itu. Ada peringkat 6. Si Bombay ini kan kalau nggak salah pertama kali bawa itu yang saya masukkan kan waktu itu belum ngerti Mas. Apa aja yang dinilai belum. Yang saya bawa nggak ada spek-speknya di kriteria itu nggak ada Mas. Tapi sudah peringkat 6. Yang satunya itu kan kita dapat beli. Kalau yang hasilnya kita itu hasil sendiri. Itu kan nggak ada spek-speknya di kontes. Tapi pede habis. Orang kita pengen tahu, tahu kayak apa ya. Jadi sempat ya diajak lah sama teman. Ya. Tapi itu bagian dari motivasi. Itu salah satu masa lalu dan yang bisa dijadikan motivasi untuk sekarang. Mungkin. Mungkin kita bisa sharing ke teman-teman pengalamannya Lakone Farm ini mulai dari nggak enaknya sampai seperti ini. Iya. Monggo diceritakan aja, nggak apa-apa. Dari Pak Mustaqim monggo, Mbak Farida monggo. Jadi awal sih kita juga dibilang serba repot, Bang. Serba repotnya gini, kita jangankan 11 atau 10 kriteria kita paham, kita belum paham sama sekali. Ya. Yang namanya promo farm itu nggak tahu. Sempat gini Bang. Loh itu namanya orang-orang kok dipanggilin semua, orang namaku kok nggak dipanggil sendiri gitu ya. Kenapa? Ternyata ujungnya ada promo farm. Dan kita pelajari ternyata promo farm itu ada manfaatnya untuk kita ya. Satu, kita juga partisipasi untuk kepanitiaan. Bentuk support lah. Yang kedua ya mau nggak mau memperkenalkan nama farm kita. Terus dari itu kita bawa itu yang hasilan kita sendiri ya. Ini nanti beda Bang, beda cerita antara kita bawa hasil kita sendiri dan sama yang beli. Kalau saat bomba, ternyata seperti ini. Kita bawa sendiri. Ini gini. Ternyata kambing itu yang dinilai seperti ini. Akhirnya aku belajar di apa sih maksudnya yang dinilai itu apa aja. Aku waktu itu menemuin salah satu pengawas juri lah. Aku bukan pengen kenal beliaunya sebetulnya, kepengen tahu apa sih yang dinilai. Nah, akhirnya dijelaskan satu-satu. Nah dari situ ketika kita mau berangkat kita perhitungkan masuk enggak di kriteria itu tadi. Itu perjalanannya. Kalau awal-awalnya sih kita kan lagi seneng-senengnya ya, bukan lagi seneng-senengnya, sekarang pun lagi seneng. Ada yang dibilang kita ini sombong, sok-sokan karena sebetulnya sepele sih Bang. Itu cuman karena kita nggak mau kasih jasa kawin, itu aja. Sebetulnya sih. Tapi mereka kan nggak tahu kenapa kita tidak ngasih jasa kawin. Mereka tidak tahu permasalahan kita. Kenapa itu alasannya itu? Satu Bang, pejantanku masih dalam posisi trouble. Kita buat ngawinkan di tempat kita sendiri aja. Cari waktunya yang dia pas bener-bener fit. Sekalinya dia dikawinkan dia juga nafsu makannya berkurang, sudah bengek lah itu. Klasik lah itu. Itu kan. Pejantan. Nah, mungkin ada yang namanya pemula kok sok-sokan atau gitu ya. Akhirnya tutup telinga, tutup mata. Iya betul. Yang saya bawa harusnya saya punya keyakinan dia masuk di 12 kriteria. Akhirnya kita pembuktian di lapangan. Dan orang di belakang itu semua beliau ini. Ya, tentu Bang. Kalau sendiri kan nggak mungkin dong. Itu gimana? Ada intervensi dari istri atau enggak atau gimana? Ya, maksudnya untuk memaksimalkan seekor kambing supaya bisa kita bawa ke lapangan dan dikonteskan itu mungkin ada kriteria sendiri atau tips-tips sendiri dari Pak Mustaqim sebagai orang di belakang layar dari Lakone Farm. Gimana? Yang pertama kita lihat posisi si kambing dulu. Kondisi kambing lah ya. Yang kedua ya kita mau gak mau sebenarnya
Dituntut Mas Haji. Oke. Dituntutnya itu masalah kita mau ke kontes. Bagaimana caranya? Dengan materi yang ada. Yang ada masuk panggung 10 besar. Oke. Jadi targetnya masih di 10 besar itu dulu ya? Ya. Belum muluk-muluk 1, 2, 3 dan macam-macam. Kejauhan Mas Haji, ketinggian. Siap. Kalau bagi saya mengejar 1, 2, 3 itu berat. Oke. Yang saya kejar dulu itu dimasuk 10 besar dulu. Karpet merah. Oke. Ya, siap. Jadi itu dulu emang motivasinya supaya masuk 10 besar dulu. Ya. Walaupun juara 1, juara 2 sudah terlampauin juga akhirnya. Iya, karena dari ketekunan itu tadi sebetulnya Pak Mustaqim. Sempet enggak ada hal-hal yang pernah bikin kendor dan bikin patah semangat? Enggak ada Mas Haji. Oh, ini gimana nih? Ini ada, ini enggak ada nih. Ya. Ada. Waktu itu 2 pejantanku yang memang tak pakai tarung untuk saat itu trouble-nya bareng Pak. Ya. Masalah trouble lah ya berarti di kambingnya. Kalau masalah semangat, enggak ada. Enggak ada patah-patahnya. Malah saya enggak mikir rugi kok. Walaupun ya itu tadi kita harus ada di posisi buta dan tuli untuk sementara waktu. Ya. Dan itu berarti jangan terima pernyataan seperti itu berarti. Iya. Kita harus tutup kuping untuk sementara, kita harus tutup mata untuk sementara. Ya itu sebetulnya kiasan aja sih ya teman-teman, untuk bukan berarti kita ngerawat kambing sambil merem, enggak juga seperti itu konsepnya. Ya. Jadi Pak Mustaqim ini memang kayaknya lebih memilih fokus daripada ngeladenin yang bukan ranahnya lah. Ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Dan akhirnya kandangnya sekarang sudah seperti ini. Saya mau nanya titik terendah yang pernah dialami Lakon Evam. Titik terendah waktu ini pasti saya tanyain ini ketika ada podcast, karena saya kepingin tahu masing-masing personal, masing-masing orang punya titik terendah. Tidak mungkin tidak, pasti punya titik terendah, dan cara mereka untuk mengatasi itu seperti apa, cara mereka melawan itu seperti apa. Monggo silahkan. Ya sebetulnya titik terendahku ya waktu 2 pejantanku itu sama-sama trouble. Sempat berpikiran aku nggak akan berhasil ini ya. Karena sudah banyak yang saya coba dari teman-teman yang untuk gini kan itu malah semakin trouble, enggak malah semakin baik. Okay. Sampai aku menemukan salah satu dokter. Dia dokter hewan. Cuman dia penyayang hewan. Banyak dokter hewan tapi belum tentu penyayang hewan. Kalau boleh aku salam, terima kasih untuk dokter Yusrina. Makasih supportnya yang sampai hari ini aku diperkenalkan tentang cara perawatan kambing, terutama di gizi, terutama di penanganan kambing saat dia trouble atau gimana. Jadi aku diberi pembelajaran tentang itu. Istilah dikasih kuliah gratis lah Bang. Oke, itu kalau dari Mbak Farida. Kalau dari Pak Mustaqim, apakah sama atau ada hal lain yang bisa sampai Pak aku iki tetap kudu iso aku iki. Saat dia dihina. Yang sampai ya sebelumnya bagi teman-temanku saya minta maaf. Saya dulu banyak yang hujat Mas. Bukan cuma 1, 2 atau 3 orang. Banyak sekali Mas. Ini keluarga juga. Kayak agak sensitif ini. Gimana? Iya. Kalau berkenan cerita monggo, kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Kalau mau ceritakan juga nggak apa-apa. Atau kita skip nggak apa-apa. Atau mau diceritakan? Tak ceritakan. Monggo, silahkan. Siap. Awal itu Mas Kaji, jangankan orang luar, saudaraku sendiri pun itu saya diremehkan lah. Masalah kambing ini. Opo mampu? Oke. Yang satu, yang kedua sama teman-teman, tetangga sampai tetangga desa. Oke, ya di lingkungan ya. Ya, sampai kepalaku ini dipegang. Kok niku gendeng apa waras? Bahasa Indonesianya sih, kamu itu gila Pak. Sehat. Kok beli kambing kok semahal ini?
apa enggak diakalin apa Nah, gimana kayak gitu. itu. macam-macam lah. Nah. Tuh Mas Kaji. Terus sampai kisaran 2 tahun saya kan merawat terus. Saya nggak kenal siapa-siapa Mas Kaji. Oke. Selama 2 tahun saya cuma fokus Di perawatan. di perawatan. Tetangga desa pun yang merawat kambing seni itu nggak kenal. Malah nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Iya. 2 tahun Mas Kaji. Setelah 2 tahun baru. Setelah 2 tahun ada kontes lah di tetangga desa. Di mana itu ya? Ampel Gading. Ampel Gading. Oh, iya. Tirto Yudo. Iya, tahu ya. Bawalah kambing. Si Bomba ini juga. Iya. Kan yang dapat beli itu, ya. Kan waktu itu bawa 3. Yang 2 bukan spek kontes. Oke. Ya. Tapi dibawa aja. Dibawa aja, nggak ngerti, mau belajar Mas Kaji. Nah, itulah. Dari itu saya pengalaman, dapat motivasi dari teman-teman, masalah dihina teman, itu menjadi semangatku. Semangat pembuktian. Pemula pun bisa. Semangat, bawa kedua kalinya, itu nomor 6. Bawa lagi, langsung nominasi. Nominasi juara 1. Iya, juara 1, 2, 1, itu 2. Si siapa itu? Kalipur sama Sarpo. Alhamdulillah. Ya itu mungkin bagian dari inilah. Ya mungkin itu cara Pak Mustaqim untuk fight, untuk ngelawan itu semua dengan cara yang positif lah ya. Kalau menurut saya itu ya, jadi beliau mungkin nggak mendengarkan itu semua, tapi justru itu dijadikan, kata orang dulu, bukan omongan seperti itu nggak diterima sebagai racun, tapi dijadikan madu. Ya. Untuk pemanis supaya kita lebih motivasi merawat. Ini omongan saya udah kayak sok tua sekali ya. Jadi pada waktu itu Pak Mustaqim fokus untuk merawat, membuktikan kepada mereka semua bahwa di sini tuh juga bisa gitu loh ya. Semua bisa Mas. Semua bisa. Asal tekun dan belajar betul. Semua dikasih kesempatan yang sama. Oke. Semua asal kita tekun. Jangan patah semangat. Mau belajar itu yang terpenting. Patah semangat gagal. Oke. Jangan perhitungan antara untungnya dulu. Jangan. Keuntungan pasti dapat. Tapi itu kan berjalan. Ngikutin lah ya itu ya. Oke. Kata Tuhan Mas Kaji, bekerjalah dulu. Jangan memikirkan hasil. Oh ya betul. Ya betul. Jangan memikirkan hasil dulu. Dan jangan memikirkan rugi dulu. Jangan. Yang rugi bukan kita Mas Kaji. Tuhan. Ya, untung kita yang menikmati. Kita tinggal menikmati aja Mas Kaji. Dan ngerawat sebetulnya. Iya Mas Kaji. Oke, ya ini motivasi buat saya sendiri juga sih sebetulnya teman-teman. Kalau ternyata beliau artinya untuk sampai ke titik ini tuh bukan hal yang gampang lah ya. Iya. Ya jatuh bangun. Ada lika-likunya, ada jatuh bangunnya. Ya sempat dengan hujatan yang jadi motivasi, dan ya kalau saya lihat ya alhamdulillah lah, karena saya kenal dengan beliau ini ya mungkin bisa dibilang baru ya, mungkin kita baru berapa tahun kenal, mungkin 4 tahunan lah ya. Dan itu memang saya pada waktu itu memang ngelihat perjalanannya beliau, menyaksikan perjalanan beliau memang yang betul-betul mulai nol sampai ada di titik ini. Dan saya lihat itu ya kalau bisa saya simpulkan memang nggak ada kata-kata patah semangat sih kalau buat lagu Nevam. Ya alhamdulillah saya lihat ya PD-nya Masya Allah, kambingnya juga ngerawatnya sudah gila-gilaan, pokoknya yang bisa bersaing dengan yang udah senior ini, Masya Allah lah sudah. Ya ini harapan kedepannya atau ada target selanjutnya atau bagaimana? Nggak muluk-muluk Bang kalau masalah target. Yang penting sehat semua ya, lah. Ya. Karena kita kan ya basicnya memang peternak. Oke. Jadi dari pengalaman yang terjadi, yang kita lewati sendiri ya, kita pribadi. Kita menyimpulkan beternak di kambing seni ras Kali Gesing ini ya, yang kepala hitam, itu ada 3 Pak. Satu mau lari, tujuan, tentukan aja tujuannya dulu.
mau ke seni, ke susu atau ke pedaging. Kalau susu sama pedaging ya mungkin nggak seribet kita mainnya di seni, karena di seni ini banyak pembelajaran. Mentalnya dulu yang perlu disiapkan. Karena di seni ini pun ada 2 lagi Bang. Kalau menurut kita ada subnya lagi nih, ada cabangnya lagi. Apa itu? Seni di bikin pabriknya. Atau mau keluar masuk bahan. Kalau keluar masuk bahan ya tak kira mungkin tidak sesulit kita yang jadi pure peternak. Jadi pure supplier lah, produsen. Makanya ketika teman-teman kok nggak tampil kayak seperti itu ya karena yang kita bawa memang produk kita sendiri Bang. Nggak untuk beli gitu. Ya tapi tetap ada inilah ya, tetap untuk barang tetap keluar masuk tapi dengan hasil produksi sendiri. Mungkin ada barang yang keluar, nanti ada barang yang masuk untuk perbaikan materi, mungkin kebutuhannya pejantan atau macam-macam. Menghafal dulu pejantanku yang kaliber cetakannya di apa, sisa bomba cetakannya di apa. Nah berarti kita cari kekurangannya di mereka itu induknya. Jadi intinya mencari betina sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan pejantan yang kita punya. Terakhir, kalau dari Pak Mustaqim, harapan ke depan seperti apa? Untuk farm yang tidak disangka-sangka ini sudah sampai ke titik ini. Monggo, harapannya ke depan seperti apa? Harapan saya ke depannya tetap nggak patah semangat. Yang pertama. Yang kedua, apa kata Tuhan? Pokoknya ngalir ikut aja lah sudah ya. Apa kata Tuhan? Jadi untuk urusan mau kambing kontes, juara dan macam-macam itu bonus aja lah ya. Yang penting orangnya sehat teman-teman, kambingnya sehat, itu sudah, kalau menurut saya itu sudah rezeki yang paling pertama, sudah yang paling wajib kita syukuri lah udah. Dari setelah dari juara-juaranya ini tadi dengan laku-laku mahalnya yang fantastis ini tadi itu bonus lah. Yang penting orangnya sehat, kambingnya sehat, itu sudah kita wajib bersyukur sih kalau menurut saya tiap hari. Oke, kalau gitu mungkin singkat mungkin obrolan kita hari ini karena ini juga agak sore, saya juga nyampe sini tadi sudah agak sore, insya Allah asar mungkin saya sampai sini. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya mudah-mudahan video kali ini, obrolan kita kali ini bisa bermanfaat, ada yang bisa kita petik poin baiknya, ada yang bisa kita pelajari, dan saya sih berharap mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton dan menyaksikan ini, yang sudah terjun ataupun yang mau terjun, ya bisa lebih mensyukuri nikmat yang sudah diberikan sama Tuhan dan kita bisa menyikapinya dengan sebijaksana mungkin. Kalau gitu saya terima kasih waktunya Pak Mustaqim. Mbak Farida saya terima kasih, sudah Masya Allah ini kopi dampitnya, wah enak sekali nih, enak banget. Ini bakal saya bawa nih nanti kalau ke Saudi nih. Masya Allah. Kalau gitu saya terima kasih banyak, ini sudah bunyi masjid, kayaknya kita harus closing dulu. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya tutup dari Lakone Farm di mana? Alamatnya? Polaman, Dampit, Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.